Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Tengku Keisha Gustianasya dengan NPM 2578-2028. Nah, pada video hands-on kali ini saya akan melakukan tugas UTS, hands-on UTS maksud saya, maaf. Nah, di sini ada beberapa komponen wajib video. Yaitu bagian A, demonstrasi dan validasi teknis, yaitu mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python Essential 2, diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Kemudian pada bagian B, refleksi dan tantangan. Nah, pada bagian ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Pertama, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Kemudian, yang dua, ungkapkan materi yang paling menantang atau paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Yang ketiga atau terakhir, ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan satu. Oke, langsung saja kita lanjut. Saya akan langsung menunjukkan kodenya. Nah, teman-teman, ini adalah kode pada hmm, tag atau latihan 8 seperti ini. Oke, jadi di sini itu ada from sensor ops generator import generate temperature generate humidity. Kemudian ada from tablet import tablet. Nah, apa sih itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Generate temperatur itu tuh berfungsi untuk mengambil atau membuat nilai suhu. Nah, generate generate humidity itu untuk mengambil atau membuat nilai kelembapan. Sedangkan tabulate itu untuk membuat tampilan data menjadi tabel agar rapi. Oh iya, sebelumnya saya lupa bilang kalau kode Python ini itu tuh adalah program simulasi pembacaan sensor suhu dan kelembapan. Nah, alurnya sederhana. Program menampilkan identitas, kemudian memberikan menu pilihan, lalu membaca data sensor dari fungsi generator dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Seperti itu. Nah, baru tadi masuk ke apa itu generate temperatur, kemudian generate humidity, kemudian tabulate. Nah, kita kemudian berpindah ke dev. Nih, dev tampilkan header. Nah, itu tuh apa sih fungsinya? Nah, fungsi ini untuk menampilkan identitas pengguna atau identitas saya atau identitas user. Nah, outputnya itu akan seperti nama saya pada terminal. Nanti akan kita jalankan ini di terminal. Nanti di terminal itu, jika kita memasukkan kode kita, di paling atas itu akan terlihat nama kita, Teguh Gisha Gustianasya, NPM, dan print. Oke? Print 40 itu artinya karakter dicetak sebanyak 40 kali. Kemudian fungsi menu ini teman-teman, fungsi menu ini itu untuk menampilkan pilihan yang bisa dipilih user. Misalkan mau milih menu 1 untuk membaca sensor suhu, menu 2 baca sensor kelembapan, atau ketiga itu keluar. Nah, kita lanjut ke dev tampilkan tabel. Nah, fungsi ini yang saya blok, ya ini, itu untuk apa sih? Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data sensor dalam tabel. Nah, parameternya data dan judul. Nah, judul ini adalah nama table. Maaf, nama tabel. Kemudian data. Data ini isi data sensor. Oke. Kemudian ada dev main. Nih, dev main. Nih, dev main itu saat program berjalan pertama kali identitas ditampilkan. Kemudian ada while true, ada pilihan. Nah, ini
eh, itu akan membuat program terus berjalan sampai user memilih keluar. Seperti ini. Pilih satu, dua, terus kita pilih satu, itu bakalan berulang. Kecuali kita memilih yang nomor tiga. Nah, jika kita milih pilihan satu, yang keluar atau yang output, ya, itu akan yang terbaca itu suhu. Tapi kalau kita pilih dua, itu kelembapan. Sedangkan kita pilih tiga, itu akan keluar dari program. Nah, oke, langsung saja kita demonstrasikan ya teman-teman. Saya sudah, mana nih ya, dari CMD, PY, line 2578-2028 NPM, kemudian PY. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, sebentar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tampilan header itu tuh seperti ini. Nah, kan di sini kan Teguh Gisha Gustiana siap print-print. Nah, kalau di outputnya itu akan keluar seperti ini. Kemudian menu. Yang kedua akan keluar menu. Nah, ini. Oke, di sini kita akan memilih menu yang satu. Coba ya. Itu ya, teman-teman. Ini terus ya, teman-teman. Lain 50. Oh, kayaknya ini nih, kayaknya ini. Seperti ini bunyi. Coba di save. Coba kita ulang lagi, teman-teman. Main. Oke. Udah coba satu. Oke. Nah, di sini akan keluar mana nih? Seperti yang saya katakan tadi, tablet itu bakalan ngebuat ininya jadi rapi. Kemudian kita coba yang dua ya. Nah, di sini jika kita milih menu 2 itu akan keluar baca sensor kelembapan. Tapi kalau kita milih yang menu satu itu akan membaca data sensor suhu. Dan bagaimana jika kita memilih yang ketiga? Ya, ini akan keluar dari program. Nah, mungkin segitu untuk yang lab 3. Kita lanjutkan pada lab seterusnya.
Ini karena saya sudah download ya teman-teman, agar lebih mudah. Kok ditutup tadi tabnya? Hmm. Kita perbesar. Tunggu, tunggu. Kita zoom. Oke. Nah, tadi kan sudah yang lab 3. Nah, sekarang kita ke lab 4. Nah, di lab 4 ini ada yang namanya seperti tadi, from sensor generator yang ini. Ini, kemudian ini. Nah, ini untuk mengambil fungsi dari file lain, yaitu sensor ops atau generator.py. Karena kita juga selain main, kita juga memiliki beberapa file ya teman-teman untuk menjalankan ini. Hmm, Oke. Nah, jadi tablet, mana tablet? Nih, tablet. Atau yang ini deh. Nih. Nah, ini library untuk menampilkan data menjadi tabel di terminal seperti kata saya sebelumnya. Nah, ada. Nah, ini ada yang baru teman-teman dari lab sebelumnya. Ini kan udah di lab 3. Maaf, lab 4. Nah, tadi itu di lab 3. Di lab 3 itu kan belum ada register node sama sensor logs. Nah, kalau di sini ada tambahan ini. Nah, itu fungsinya untuk apa sih? Nah, ini untuk menyimpan data. Maaf, untuk menyimpan daftar ya, daftar node sensor yang sudah didaftarkan. Nah, jadi Notepad yang membaca, terus ada jenis sensor, kemudian nilai sensor. Nah, di yang sini, ini tuh sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan itu untuk menampilkan header, seperti nama, terus npm, kemudian juga di sini ada menu. Tapi di sini ada yang berbeda ya teman-teman. Di sini ada tambahan untuk melihat riwayat. Ada ada tambahan untuk melihat. Aduh, setrum. Ada tambahan untuk melihat riwayat. Kemudian, nah, kemudian di sini ada apa ini? Wah, udah ditambah banyak teman-teman. Nih, contohnya bagian try. Nih, seperti ini. Ya, itu dan accept ini ya. Aduh, aduh, aduh. Ini digunakan untuk menangani error. Nah, misalnya fungsi sensor menghasilkan nilai yang tidak sesuai daripada program langsung keluar. Setrum lagi. Oke, di sini melihat riwayat sensor menu 4. Nah, melihat riwayat sensor. Nih. Nah, program mengecek untuk program mengecek itu yang ini. Mana? If not sensor logs. Itu untuk mengecek program. Nah, kalau kosong itu belum ada data. Kemudian yang 5 itu keluar seperti sebelumnya, teman-teman. Nah,
Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut, kita jalankan di terminal. CMD. PYMI 2578 2028. Oh iya, belum masuk lagi. Nah, di sini. CMD. PY main 2578 2028.py. Nah, di sini terlihat header-nya ada, kemudian menu. Seperti sebelumnya, itu kan ada eh, tambah node sensor. Mana sih kursornya? Nah, ini dia. Kemudian ada, oh enggak, tadi itu kan yang dibaca itu, yang di lab 3 itu ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, langsung terus ada keluar. Nah, pada lab 4 ini ada dua tambahan, yaitu tambah sensor node dan lihat riwayat. Kita coba yang satu. Masukkan ID atau lokasi sensor. Coba kita masukkan di rumah. Nah, not berhasil ditambahkan. Kemudian kita pilih yang dua, pilih not dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memilih dua, itu nanti akan terlihat not yang tersedia, yaitu rumah. Kemudian kita memilih not, yaitu rumah, dan data sensor suhu langsung terbaca. Kemudian kita yang tiga, kita pilih rumah. Nah, sama seperti sebelumnya, ini juga bisa terbaca not yang tersedia yaitu rumah. Kemudian kita pilih not rumah dan yang outputnya adalah jenis, nilai, kelembapan, dan sebagainya. Coba kita 4. Nah, di 4 ini itu ada riwayat ya teman-teman. Di sini kita bisa membaca riwayat. Nah, riwayat sensor dari node-nya itu ada rumah dua kali. Terus jenisnya itu tadi kan kita milih yang suhu sama kelembapan. Nah, jadi outputnya adalah suhu dan kelembapan. Sedangkan nilainya ada 32,65 dan 39,92. Nah, kemudian kita yang 5. Nah, yang kelima, program selesai. Langsung kita keluar dari program. Nah, jadi mungkin itu saja pemaparan dari lab 4. Kita lanjut, kita ke lab selanjutnya. Di lab selanjutnya itu ada ini. Itu ada lab 5. Sebentar, teman-teman. Kita buka terminalnya dulu. CMD. PY. File 2578 2028.py. Nah, oke. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, pada pada kali ini, pada kode kali ini, nah ini menggunakan docstring teman-teman. Kenapa menggunakan docstring? Karena docstring itu adalah tanda kutip yang berjumlah 3 kali di atas dan di bawah. Jadi itu docstring. Terus fungsinya ini eh, membuat simulasi sistem smart. Aduh, kita baca ya teman-teman di sini. Ini tuh
membuat simulasi sistem smart environment, kemudian membaca sensor suhu, membaca sensor kelembapan, serta mengelola beberapa node sensor. Nah, kemudian seperti sebelumnya di sini, itu untuk mengambil itu ada dua import, sensor node, sensor node itu yang ini. Nah, ini mengambil kelas sensor node dari file yang sebelumnya, atau yang di luar, sensor ops node py. Nah, kelas ini berisi ID node, kemudian fungsi baca suhu, kemudian fungsi baca kelembapan. Nah, nih seperti ini. Nah, di sini itu tuh ada registered node dan sensor logs. Ada dua list. Registered node menyimpan objek sensor yang sudah dibuat. Contohnya itu kayak sensor node lab 1, sensor node lab 2, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, sedangkan sensor log itu menyimpan riwayat pembacaan sensor. Nah, kemudian di sini ada tampilkan header seperti sebelumnya, itu menampilkan identitas pengguna, bisa user ataupun aplikasi. Ini tidak berpengaruh ke logika program, hanya informasi awal saja, teman-teman. Kemudian ada dev menu. Nah, ini menampilkan pilihan, ada 5 pilihan. Kemudian, fungsi pilih node. Nah, di sini dev pilih node, ini. Nah, ini digunakan untuk memilih sensor yang sudah dibuat. Nah, yang pertama, if not register node. Nah, ini mengecek apakah belum ada node. Nah, kalau kosong itu uh, outputnya akan belum ada node. Nah, kalau ada node itu yang ini teman-teman. Nah, ini tuh. Ini melakukan perulangan semua objek sensor. Misalnya kayak daftar node, lab 1, lab 01, kemudian ruang 02. Nah, kenapa sih pakai node titik node ID? Nah, karena node sekarang adalah objek, bukan string ya teman-teman. Nah, di sini user, nah di sini user akan memilih. User memilih. Kalau dicari mana nih? Nih, kalau ID cocok, ID node dikembalikan. Kemudian ada return node. Jadi fungsi ini mengembalikan sensor yang dipilih ya teman-teman. Kemudian ada dev tampilkan tabel. Ini menampilkan data sensor. Contohnya kayak data suhu, berapa derajat gitu teman-teman. Nanti di terminal atau di outputnya itu bakalan kayak terbuat, bukan terbuat, tapi outputnya itu bakal di dalam tabel. Oke, jadi kita lanjut. Di sini ada dev main. Alurnya itu mulai tampilkan header, tampilkan menu, pilih user memilih, kemudian program menjalankan fungsi. Nah, kemudian ada tambah sensor node. Oke, itu sama seperti yang sebelumnya. Kalau gitu kita langsung saja kita demonstrasikan teman-teman. Mana tadi CMD-nya? Nah, satu. Kita masukkan ID apa ya? Taman. Kemudian kita pilih 2. Daftar node adalah teman. Pilih node. Node-nya
taman. Nah, di sini nih. Nah, kemudian kita pilih yang dua, pilih not taman. Kemudian kita lihat riwayatnya. Kita baca sensor kelembapannya. 3. Taman. Nah, seperti itu. Kemudian kita 4, kita lihat riwayatnya. Nah, di sini. Riwayatnya ada suhu serta kelembapan. Kemudian kita keluar. Nah, kalau 5 itu keluar dan program selesai, lalu kita keluar dari program. Oke, kita lanjut membahas berikutnya. Mana? Jadi ini 5. Terus 6 ya. 6 CMD. Oke, CMD. Python main 2578/2028.py. Oke. Nah, di sini nah, oke. From sensor ops, import temperature, humidity node, kemudian from sensor ops, manager import environment manager. Nah, itu ada 3 kelas yang digunakan. Yang pertama, temperature node. Yang kedua, kelas untuk sensor suhu. Nah, contohnya itu temperature node. Kayak ini. Kemudian humidity node, itu kelas untuk sensor kelembapan. Nah, environment manager. Nah, kelas yang bertugas untuk mengatur semua node. Nah, tugasnya itu menyimpan node sensor, membaca semua sensor, dan menyimpan riwayat data. Nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah untuk menampilkan data pengguna atau user ataupun aplikasi. Kemudian ada fungsi menu, kemudian ada apa lagi nih? Ada while true. While true itu program berjalan terus sampai user memilih keluar. Jadi kalau misalkan kita mau milih yang pilihan satu untuk input node atau pilihan dua mau baca suhu, itu kita bisa melakukan berkali-kali sampai kita memilih keluar. Nah, kalau kita memilih keluar, baru kita keluar. Tapi kalau misalkan kita masih memilih satu, dua, atau tiga, atau empat, ataupun satu lagi, ataupun tiga, itu tidak akan keluar. Nah, oke, langsung saja kita jalankan di terminal 1. Lecture. Pilih menu 2. Lecture. Kemudian kita mau yang 3. Nah, ini tadi kan kita kan sudah memilih 2.
itu kan diminta untuk memasukkan ID note, yaitu LabJar. Nah, note LabJar berhasil ditambahkan. Kemudian kita disuruh memilih lagi nih, mau memilih satu, dua, tiga, atau empat, ataupun lima. Nah, karena kita memilih tiga, yaitu membaca semua sensor. Nah, si program itu akan membaca temperatur note. ID-nya itu LabJar dan ada keterangannya yaitu sukses dan status. Statusnya itu aktif, suhu terbaca. Kemudian ada suhunya dan membaca humidity note, ID LabJar. Nah, di sini juga sukses, status aktif, kelembapan terbaca 79,81%. Nah, coba kita, itu kan ada tiga ya teman-teman, kita pilih yang empat. Nah, di sini akan terlihat riwayat sensornya teman-teman. Nah, setelah terbaca semua riwayatnya, kita pilih yang keluar coba. Nah, eh, kalau kita tidak memilih keluar gimana? Coba lagi. Ini kita pilih sel. Kita pilih dua, lecture. Terus kita pilih, kita mau baca dua lagi. Lecture. Terus kita mau baca semua sensor. Kita tiga. Nah, di sini juga ada file error, hardware malfunction, sensor tidak merespon. Nah, ini karena di generator atau di ya di generator itu biasanya ada ini ya teman-teman. Mana ya saya tunjukkan. Nah, di sini ada manager dan node. Nah, ini kemungkinan, bukan kemungkinan sih. Memang ini yang paling banyak dirubah dari lab-lab sebelumnya. Kemudian ada node PY. Nih, if random, um, outputnya hardware malfunction, sensor tidak merespon. Seperti yang ini. Nah, oke. Kemudian class humidity node, sensor node. Nah, ini child class untuk sensor kelembapan. Nah, seperti itu teman-teman. Bentar kita keluar dulu. Nah, kita close. Ini kita close. Kita close. Kita close. Nah, kan tadi kan sudah yang lab 6. Sekarang kita ke lab 7. CMD. Main. PY. Main. 25, 78, 2020. Sebentar, kode saya mana tadi? Ini. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini saja ya teman-teman pengaturannya.
Nah, jadi di sini from from sensor ops from sensor ops generator import, kemudian ada generate temperature, generate humidity from tablet, import tablet. Ini mengambil 3 kelas dari file sebelumnya yaitu sensor dan manager. Nah, seperti apa sih ininya nih? Nah, nih ada manager dan ada node. Oke. Jadi di sini hmm, ada yang berbeda teman-teman kali ini. Nah, di sini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kan ada 5. Nah, sekarang itu ada 6. Ininya apa? Keluarannya. Coba kita lihat di sini. Tampilkan sebentar teman-teman. New app. Nah, nih baru benar. Pantas tadi. Kok ada 5 doang? Nah, ini ada bertambah ya teman-teman, ada 6. Masih seperti sebelumnya. Satu itu untuk membaca note, kemudian untuk humidity, yang pertama itu untuk temperatur note, kedua itu untuk humidity note, yang ketiga itu untuk membaca semua note, yang keempat itu untuk sensor sensor logs untuk menunjukkan riwayat. Terus yang kelima itu mencari anomali teman-teman. Di sini kita punya anomali. Oke, deh. Hmm. Oh iya, ada yang berbeda nih di sini. Ini depth calibration factory offset. Nah, fungsi ini untuk membuat fungsi baru menggunakan konsep closure, teman-teman. Nah, closure itu apa? Nah, closure itu fungsi di dalam fungsi yang masih bisa mengingat nilai dari fungsi luar. Contohnya itu kalibrasi. Eh, ya, contohnya itu kalibrasi. Kalibrasi factory 2. Nah, maka offset bernilainya 2. Nah, kemudian fungsi dalam ini def def apply collaboration value. Ini akan menggunakan nilai tersebut. Nah, kemudian ada eh, apa namanya? Isi fungsi yaitu return value offset. Nah, misalnya nilai sensor asli itu 28. Nah, offsetnya ini adalah 2. Nah, hasilnya itu adalah 30. Jadi, fungsi ini digunakan untuk memperbaiki nilai sensor yang kurang akuratnya. Kemudian di sini ada seperti biasa, dev tampilkan header, tampilkan menu, dev main, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat di manajernya, tuh. Di sini ada anomali, teman-teman. Nah, for not if self, register note, print, membaca note, try, hasil, note, read data, print hasil, self, sensor, logs, append hasil, accept, low battery error as error. Pesannya, error, low battery error. Nah, error, actionnya itu jadwalkan penggantian baterai note hari ini. Print pesan. Kemudian di sini ada accept, sensor, block, error. As error. Pesannya, error sensor block error. Nah,
di sini juga memiliki action, yaitu lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Nah, define anomaly self, generator untuk mendeteksi anomali data sensor. Anomali itu meliputi error sensor, suhu kurang dari 35 derajat Celcius atau overheat, kelembapan kurang dari 20% tergantung kering, terus ada fields, STR, pesan anomali satu persatu. Nah, if error in text, field F ditemukan anomali. Nah, bersih datanya. Kemudian if in data, try, bagian data, split, kalibrasi, suhu, float, bagian, split. Kemudian if suhu kurang lebih dari 35, yield ditemukan anomali. Kemudian di sini suhunya berapa dan di sini ada peringatan overheat. Nah, kemudian % in data, try, bagian data split, kalibrasi. Nah, lembab itu sama dengan float, bagian split, dan seperti itu. If lembab kurang dari 20, yield ditemukan anomali. Nah, fungsi lembab berapa persen? Nah, outputnya terlalu kering. Oke, kalau di note-nya, nah di sini ada kelasnya itu, kelas yang seperti disebutkan tadi ada kelas low battery error, kelas sensor block error, kemudian kelas sensor node, kelas temperature node, sensor node, kemudian kelas humidity node. Nah, tanpa berlama-lama, coba kita di running atau kita eksekusi. Kita satu ID node, kita mau di mana lagi ya enak teman-teman? Di ini aja GKB. Nah, ID node GKB, info node GKB berhasil ditambahkan. Kemudian kita 2 tambah node kelembapan. GKB. Nah, di sini tambah node kelembapan sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita yang 3. Nah, di sini saat kita memilih 3, program akan membaca GKB dan outputnya sukses nilai mentah 29,99 derajat Celcius. Terapkan kalibrasi yang ini. Kemudian program kembali membaca GKB, error, sensor block error, probe tertutup debu atau kotoran. Actionnya, lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa lihat log. Nah, kita lihat log, sensor log, sukses nilai mentah. Kemudian ada terapkan kalibrasi dan ada error yang seperti tadi, probe tertutup, debu kotoran. Dan actionnya tetap melakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Nah, kemudian kita akan mencari anomali. Kita akan cari anomali, kita enter terus sampai ketemu anomali. Nih, enter untuk lanjut. Ditemukan anomali, error, sensor block error, probe tertutup debu kotoran. Action, lakukan pembersihan fisik pada probe sensor. Enter untuk lanjut. Nah, ini kita sudah kembali. Nah, karena tadi kita sudah menemukan anomali, sekarang kita bisa keluar. Nah, sudah keluar. Kita bisa lanjut ke lab 8. Nah, lab 8. CMD. PY main 2578 2028.
.py. Nah, ini teman-teman. Sebentar, kita buka dulu ininya. Oke, di sini udah ada 7 ya teman-teman. Nih, dilihat menunya sudah bertambah. Sebentar, kita buka yang bagian sensor ops. Kita buka manager, kemudian kita buka node. Nah, sudah. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari lab-lab sebelumnya. Sama seperti lab sebelumnya ada uh, from sensor ops node, import temperature node, humidity node, kemudian ada from sensor ops manager, import environment manager. Maaf teman-teman. Nah, mengambil dari kelas dari folder ini teman-teman. Nih, kelas. Ini ada. Wah, banyak teman-teman. Nih. Di sini juga sudah ada pengertiannya ya, kelas untuk mengelola seluruh node dalam seluruh node sensor dalam sistem. Tanggung jawab menyimpan data node sensor, membaca data dari semua node, terus ada menyimpan log ke memori dan file, kemudian mendeteksi anomali menggunakan generator, kemudian menyusun laporan kritis menggunakan filter dan lambda. Nah, di sini ada fungsi calibration factory offset lagi teman-teman. Dan di sini juga tentunya bakalan ada dev-apply collaboration sama seperti lab sebelumnya. Dan di sini ada dev tampilkan header. Kemudian ada tampilkan fungsi kan, tampilkan menu. Kemudian ada fungsi main. Kemudian ada loop lagi program yang ini while true. Kemudian ada ya itu banyak teman-teman. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, find anomalies tetap sama. Ada depth generate critical report self, yaitu membuat laporan data kritis dari file log. Nah, prosesnya itu membuka file sensor data log menggunakan context manager. Yang kedua, membaca seluruh isi file. Yang ketiga, menyaring data menggunakan filter dan lambda. Kemudian, yang keempat atau terakhir, menampilkan hasil ke terminal. Nah, kriteria dan data kritis yaitu mengandung kata error. Yang kedua, mengandung kata warning. Yang ketiga, mengandung kata low battery. Nah, sini print menyusun laporan kritis, menyimpan laporan kritis. Sebentar teman-teman. Nah, kemudian ada try with open sensor data log text. Nah, print menerapkan filter. Nah, critical list filter ada lambda, error, ada warning, low battery. Kemudian ada hasil data kritis, kemudian tidak ada data kritis. Nah, if not critical, print info tidak ada data kritis. For if, print info total. Nah, di sini critical, isu ditemukan, masukkan yang kritis. Terus di sini isu ditemukan. Nah, kemudian di sini ada node PY. Nah, node PY seperti sebelumnya sama ya teman-teman. Nah, oke, lanjut aja kita ke
Aduh, salah. Ya, salah teman-teman. Nah, di sini eh, seperti sebelumnya kita masukkan tambahan not suku. Kita tulis GKB. Nah, kemudian kita tambah not kelembapan. Kita tulis GKB. Nah, setelah itu kita baca semua sensor. Kita baca semua sensor. Nah, ini sudah terbaca ya teman-teman. Sukses. Coba kita tiga lagi. Oh, oke. Sudah ketemu error ya teman-teman. Kita tadi cari error dulu teman-teman. Nah, kemudian kita melihat log 4. Nah, ini lognya sudah ada banyak. Mana tadi yang error ya teman-teman? Sukses, 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 sukses. Oh, ini error, bagian error ini teman-teman. Nih, kemudian setelah itu kita cari anomali. Kita enter. Nah, di sini kita ketemu anomalinya. Nih, nih. Kemudian kita cetak laporan kritisnya teman-teman. Nah, ini hasil data kritisnya ditemukan 3 error, yaitu low battery error, sensor block error, kemudian sensor block error, drop ini, dan info total 3 isu ditemukan. Nah, setelah itu kita keluar. Oke. Nah, oke, sekiranya segitu untuk bentar. Nah, mungkin segitu untuk demonstrasi dan validasi teknis dari saya. Kita lanjut ke bagian 6, refleksi dan tantangan. Pada bagian ini, mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang pertama, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Oke, yang pertama itu yang paling mengubah cara pandang aku terhadap pemrograman atau dalam kode-kode ini yaitu design of Python ya teman-teman yang pasti yaitu flag flag 8. Itu tuh kegunaannya itu untuk merapikan apa? Untuk merapikan kode-kode yang berantakan yang tadinya tidak tidak enak dilihat ataupun berantakan kayak ada yang maju ada yang mundur dan kurang enter ataupun kelebihan enter atau kekurangan spasi atau kelebihan spasi itu eh, menurut aku itu benar-benar mengubah cara pandang aku terhadap kode ini. Yang tadinya melihat kode itu kayak berantakan sekali. Tapi dengan adanya Design of Python atau PEP 8 ini, itu benar-benar mengubah cara pandang aku. Oke. Kemudian, nomor 2, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Kalau nomor 2 itu menurut aku sih awal-awal aku masuk ke Design of Python itu aku kayak benar-benar kayak aku benar-benar bingung teman-teman di situ. Tapi makin lama makin mengerti gitu kalau oh ini ternyata gini. Oh, kode ini bakalan jadi rapi kalau pakai PEP 8. Nah, dari situ aku mulai apa ya? Mulai terbiasa gitu teman-teman. Jadi, untuk pertanyaan dan usaha apa sih yang telah dilakukan untuk melakukannya? Kalau menurut aku pribadi itu adalah kita harus terbiasa dulu dengan apa yang belum terbiasa bagi kita. Jadi enak teman-teman. Terus ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan. Kalau cerita kendala utama itu tuh adalah error. Errornya itu kenapa?
Nah, errornya itu karena, aku pribadi itu suka kurang teliti atau iya, aku suka kurang teliti kayak ketambahan huruf atau angka, atau misalkan kekurangan, ataupun ada typo di dalam kode program, itu, kendala sih untuk aku. Tapi dengan, semakin terbiasa itu, semakin sering berlatih, semakin, eee, ter ya terbiasalah gitu, kita jadi, mulai terbiasa teman-teman. Intinya, eee, kendala saya saat mengikuti perkuliahan praktikum pemrograman jaringan, itu ada di, kurangnya teliti pada diri saya, karena dalam menulis program pun saya terkadang masih suka typo, ataupun masih kekurangan satu huruf ataupun angka, teman-teman. Oke, jadi itulah jawaban saya dari 3 pertanyaan ini. Menurut saya itu saja video yang dapat saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.